warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Amanda Sentia dengan NIM 857368663. Saya merupakan mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka Salut Cakrawala Ciamas Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA yaitu perubahan wujud zat. Nah, diantaranya yaitu ada zat cair menjadi zat padat, lalu zat padat menjadi zat cair, dan juga ada zat cair menjadi uap air, serta uap air menjadi zat cair. Yuk, kita cari tahu bagaimana sih perubahan wujud zat itu. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk menguji perubahan zat cair menjadi wujud gas, menguji perubahan zat gas menjadi wujud cair, mengetahui proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair atau mencair, serta mengetahui proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat atau membeku, dan juga menentukan titik lebur es melalui pengamatan. Perubahan wujud zat dalam fisika adalah berubahnya fisik suatu zat dari kondisi padat menjadi cair, dari cair menjadi uap, dan juga sebaliknya. Perubahan ini tentunya tidak begitu saja tanpa ada yang mempengaruhinya, yaitu kalor atau panas. Jika suatu zat menyerap panas, maka temperatur zat tersebut akan naik sampai temperatur tertentu. Pada saat inilah peristiwa perubahan wujud zat tersebut terjadi. Pada gambar ini menunjukkan proses perubahan wujud suatu zat cair, padat, dan juga gas. Nah, sekarang mari kita lakukan praktik untuk mengetahui bagaimana perubahan wujud zat dalam fisika. Halo teman-teman. Nah, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan pada praktikum perubahan zat cair menuju zat padat yaitu yang pertama ada stopwatch, kemudian ada buku IPA sebagai prosedur percobaan, lalu ada cetakan es batu, dan juga ada air. Proses perubahan wujud cair ke zat padat disebut dengan membeku, yaitu perubahan zat cair menjadi padat akibat kehilangan panas. Saat suhu turun, partikel-partikel pada zat cair bergerak semakin lambat, sehingga akhirnya membentuk susunan yang teratur seperti pada zat padat. Contohnya adalah air yang membeku menjadi es di dalam freezer. Pada percobaan kali ini, langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu setelah menyiapkan semua alat dan bahan, kita tuangkan air ke dalam wadah plastik atau cetakan es batu. Ukur suhu awal air menggunakan termometer, lalu masukkan wadah ke dalam freezer dan catat waktu dimulai. Amati setiap 15 menit perubahan yang terjadi pada air hingga menjadi es. Catat suhu ketika air mulai membeku dan ketika seluruhnya telah menjadi padat. Setelah 60 menit, keluarkan wadah dari freezer dan amati bentuk serta tekstur es yang terbentuk. Lalu tuliskan hasil pengamatan dan buat kesimpulannya. Berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada suhu awal 25 derajat Celcius, bentuk zat yang diamati masih berupa cair atau belum ada perubahan. Kemudian, dalam waktu 15 menit, suhu mencapai 10 derajat Celcius. Air mulai terasa dingin tetapi belum membeku. Lalu pada waktu 30 menit, suhu mencapai 5 derajat Celcius. Kemudian bentuk zat bagian tepi air mulai membeku, lalu terbentuk kristal es kecil di permukaan. Pada waktu 45 menit dan suhu mencapai 2 derajat Celcius, separuh air berubah menjadi es. Pada proses ini terjadi proses pembekuan. Lalu pada waktu 60 menit, suhu mencapai 0 derajat Celcius. Air seluruhnya membeku menjadi es. Wujud zat berubah dari zat cair menjadi zat padat. Kesimpulannya,
Air yang kehilangan panas akan berubah dari cair menjadi padat atau es. Proses ini disebut membeku karena terjadi pelepasan kalor ke lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan perubahan wujud zat dari zat padat menuju zat cair. Perubahan wujud zat padat ke zat cair disebut dengan mencair atau melebur. Perubahan ini terjadi ketika zat padat menerima kalor sehingga partikel-partikel penyusunnya bergerak lebih cepat dan terlepas dari posisi tetapnya. Akibatnya zat padat berubah menjadi cair. Contohnya adalah es batu yang menjadi cair setelah dibiarkan pada suhu ruang. Proses ini disebut dengan mencair karena zat menerima panas dari lingkungannya. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan seperti es batu, mangkuk kecil, dan juga stopwatch. Lalu letakkan es batu di atas mangkuk kecil dan biarkan pada suhu ruang. Catat suhu awal es dan amati setiap 10 menit perubahan yang terjadi pada es. Catat waktu ketika es mulai mencair dan ketika seluruh es telah berubah menjadi cair. Tuliskan hasil pengamatan pada tabel suhu dan juga waktu. Lalu simpulkan bagaimana panas dapat mempengaruhi proses perubahan es menjadi cair. Berikut ini hasil pengamatan perubahan wujud zat padat ke zat cair atau disebut dengan mencair. Pada waktu 0 menit, suhu 0 derajat Celcius, es batu masih berbentuk padat atau belum ada perubahan. Selanjutnya, pada waktu 10 menit, suhu mencapai 5 derajat Celcius. Bentuk zat sebagian kecil es mulai mencair, lalu terdapat sedikit air di sekitar es. Selanjutnya, pada waktu 20 menit, suhu mencapai 10 derajat Celcius dengan separuh es mencair menjadi air dan air semakin banyak di piring atau mangkuk. Kemudian, di waktu 25 menit, suhu mencapai 15 derajat Celcius. Es hampir habis dan hanya tersisa sedikit potongan es kecil. Lalu pada waktu 30 menit dengan suhu mencapai 20 derajat Celcius, seluruh es telah mencair menjadi air. Wujud zat berubah dari zat padat menjadi cair. Kesimpulannya, perubahan wujud dari padat atau es menjadi cair atau air terjadi karena es menyerap panas dari lingkungan. Proses ini disebut dengan mencair atau melebur. Halo teman-teman, praktikum yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan praktikum perubahan wujud zat cair menjadi uap air dan juga perubahan uap air menjadi cair. Nah, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu di sini ada tabel pengamatan, air, ada stopwatch, kompor portable, panci kecil, dan juga cermin. Nah, sekarang mari kita praktikan. Perubahan wujud cair ke gas disebut dengan menguap atau evaporasi. Menguap terjadi ketika zat cair menerima panas dalam jumlah cukup besar, sehingga partikel-partikel di permukaannya memiliki energi untuk melepaskan diri dan berubah menjadi gas. Contohnya, air yang dipanaskan di atas kompor berangsur-angsur berkurang karena sebagian berubah menjadi uap air. Nah, berikut ini langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, lalu ambil air secukupnya dan tuangkan ke dalam panci kecil. Kemudian, nyalakan kompor dengan api sedang, lalu tunggu air sampai mendidih. Amati setiap 2 menit perubahan suhu dalam panci tersebut. Pastikan air di dalam panci mengeluarkan uap air. Kemudian catatlah hasil pengamatan pada tabel yang telah disediakan.
Setelah beberapa menit, uap air mulai terlihat. Berdasarkan hasil pengamatan, pada waktu 0 menit, suhu air mencapai 25 derajat Celcius. Lalu, pada saat 2 menit, suhu air mencapai 45 derajat Celcius. Kemudian, pada waktu 4 menit, suhu air mencapai 65 derajat Celcius. Selanjutnya, pada waktu 6 menit, suhu air mencapai 80 derajat Celcius. Pada waktu 8 menit, suhu air mencapai 92 derajat Celcius. Pada waktu 10 menit, suhu air mencapai 95 derajat Celcius. Dan pada waktu 12 menit, suhu air mencapai 100 derajat Celcius. Kesimpulannya, perubahan wujud cair ke gas terjadi ketika zat cair menerima panas sehingga suhu dan energi gerak partikelnya meningkat. Dalam keadaan tersebut, partikel cairan bergerak semakin cepat dan terlepas dari ikatan antar molekulnya sehingga berubah menjadi uap atau gas. Proses ini disebut dengan penguapan dan dapat diamati ketika air dipanaskan sehingga muncul uap air. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikum terkait perubahan wujud gas menjadi wujud benda cair. Nah, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu air panas dan juga cermin. Lalu, pegang cermin dan arahkan permukaannya ke arah air panas pada jarak kurang lebih 5 cm. Diamkan selama 2-3 menit. Lalu amati perubahan yang terjadi pada permukaan cermin. Catat hasil pengamatannya ke dalam tabel. Berdasarkan hasil pengamatan, pada waktu 0 menit, cermin terlihat bersih dan kering, belum ada uap air. Setelah 1 menit, mulai terlihat kabut tipis, uap air mulai menempel pada cermin. Setelah 2 menit, titik-titik air kecil muncul dan kondensasi mulai terjadi. Selanjutnya, pada waktu 3 menit, titik-titik air semakin banyak, maka perubahan gas ke cair berlangsung dengan jelas. Kesimpulannya, percobaan menunjukkan bahwa uap air dapat berubah menjadi cair ketika menyentuh permukaan yang lebih dingin. Hal ini terjadi karena uap kehilangan energi panas sehingga mengalami kondensasi yang ditandai dengan munculnya titik-titik air pada permukaan cermin. Kesimpulannya, secara umum, hasil percobaan membuktikan bahwa arah perubahan wujud zat ditentukan oleh energi panas yang diterima atau dilepaskan. Semakin besar energi panas yang diserap, maka semakin cepat proses perubahan dari zat padat menuju zat cair dan dari zat cair menuju gas terjadi. Sebaliknya, jika zat kehilangan energi panas, maka akan mengalami perubahan dari gas menuju ke cair dan dari cair menuju zat padat. Nah, itulah tadi hasil dari praktikum perubahan wujud zat. Cukup sekian video praktikum kali ini. Sampai bertemu kembali pada video praktikum yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.